Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jangan terpatuk ular dua kali pada lubang yang sama. Demikianlah pepatah atau peribahasa atau kata-kata orang bijak yang mungkin sahabat-sahabat tercinta sering mendengarnya, dan saya secara pribadi juga sering menyampaikan kata-kata itu, dan saya menyebutnya bahwa itu adalah kata-kata bijak, atau saya menyebutnya itu adalah peribahasa. Tetapi sampai saat ini saya belum mengetahui sebetulnya yang pertama kali mencetuskan kata-kata itu siapa. Tapi hari ini saya mendapat kegembiraan karena ketika saya membaca kitab hadis Sahih Muslim, ternyata saya menemukan kata-kata itu bukan peribahasa, bukan kata-kata bijak yang diucapkan oleh sembarang orang, tetapi ternyata itu adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang termulia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian, kata-kata itu sesungguhnya bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Dan ternyata hadis itu bukan hanya ada dalam Sahih Muslim, tetapi akhrajahul Bukhari wa sahahahul Bukhari. Dikeluarkan juga dalam hadis Sahih Bukhari dan Bukhari mensahihkannya. Berarti dua orang, yakni Bukhari dan Muslim mensahihkan hadis itu. Dan asli dari kata-kata itu, dari hadis itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Sekali lagi, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Penterjemah hadis ini menerjemahkan seperti ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang mukmin digigit oleh binatang dua kali dalam satu lubang. Tidaklah seorang mukmin digigit oleh binatang dua kali dalam satu lubang. Berarti jangan terpatuk ular dua kali pada lubang yang sama. Sumbernya adalah dari hadis ini. Jelas, tidak diragukan lagi, dan tidak ada siapapun yang bisa membantahnya. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, saya seringkali mengutip kata-kata ini, dan saya merasa bahwa kata-kata ini demikian berbobot. Sebelum mengetahui bahwa ini adalah hadis, saya, paling tidak perasaan saya, pikiran saya sudah meyakinkan bahwa kalimat ini berbobot. Mari kita maknai. Jangan terpatuk ular dua kali pada lubang yang sama. Dari kata-kata ini, pertama, ada tiga kata kunci. Yang pertama, ular. Yang kedua, lubang. Yang ketiga, terpatuk ular dua kali. Ular berada di lubang itu, dan kita pernah terpatuk oleh ular yang ada di lubang itu. Itu adalah pengalaman, itu adalah sejarah. Kenapa terpatuk ular itu? Mungkin karena kita lengah, mungkin karena tidak tahu bahwa di lubang itu ada ular, atau mungkin karena sesuatu hal kita tidak menyadari bahwa di situ memang ada ular dan ada lubang. Karena itu ketika kita lewat, kita terpatuk oleh ular itu. Pengalaman itu adalah pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang mengerikan, pengalaman yang menyedihkan. Karena walau bagaimanapun dipatuk ular yang tentu mengandung racun, maka itu adalah pengalaman yang
mengerikan dan menyedihkan. Oleh karena itu, pikiran orang normal pasti akan berhati-hati. Pertama, mungkin jangan sampai lewat ke lubang itu. Yang kedua, kalaupun umpamanya mau lewat di jalan di mana di situ ada lubang, yang pernah di situ ada ular yang mematuk kita, kita mungkin berhati-hati, bersiap-siap. Kita mungkin bawa alat untuk memukul ular itu. Atau apapun kita lakukan, jangan sampai terjadi lagi dipatuk ular yang sama pada lubang yang sama. Sungguh maknanya sangat dalam. Dan ternyata dalam hadis ini, karena kata-kata Rasulullah, maka hal ini jadi pelajaran bagi mukmin. Karena Rasulullah mengatakan hal itu di hadapan orang mukmin, dan kalimat ini juga ada kata mukmin, la yuldagul mu'minu. Seorang mukmin tidak boleh terpatuk binatang. Di sini binatang. Tidak boleh terpatuk binatang 2 kali dalam satu lubang. Perhatikan, la yuldagul mu'min. Seorang mukmin jangan sampai terpatuk ular 2 kali fi juhrin wahidin, pada lubang yang sama, marrotaini, 2 kali. Artinya mukmin itu harus waspada. Apalagi ketika pernah ada pengalaman hitam, pengalaman pahit, pengalaman mengerikan, pengalaman mengenaskan, pengalaman menyakitkan. Hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi lagi kepada kita. Hari ini, pada musim yang cukup ramai terkait dengan G30 SPKI, selalu diulang-ulang bahwa pernah ada pengalaman yang itu harus menjadi pelajaran. Pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang mengerikan, pengalaman yang mengenaskan, yakni kekejaman orang-orang PKI terhadap kaum muslimin di Indonesia. Cerita itu pernah terjadi, pernah dialami. Betapa sakit umat Islam, betapa sakit bangsa Indonesia karena perbuatan kekejaman orang-orang PKI itu. Karena itu Rasulullah menegaskan kepada kita, wahai mukmin, waspadalah, harus hati-hati. Kalian mukmin umat Islam Indonesia, para kiai, para ulama, para santri pernah dibantai, dan itu adalah pengalaman menyakitkan. Jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi pada kesempatan yang lain. Harus menjadi perhatian kita bahwa sejarah masa lalu yang kelam tidak boleh terulang kembali. Dan ternyata hadis ini seirama dengan ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah dilakukan oleh diri kita di masa yang lalu. Wala tandur nafsu ma qaddamat. Perhatikan, ingat-ingat apa yang telah kita perbuat di masa yang lalu. Apakah kita pernah bercerai-berai? Apakah kita pernah melakukan kesalahan? Apakah kita pernah lengah? Wala tandur, lihatlah, pikirkanlah, perhatikanlah. Untuk apa? Lighad, untuk masa yang akan datang. Jangan sampai pengalaman yang mengerikan itu terulang kembali di esok hari. Jangan sampai pengalaman yang menyakitkan itu terulang kembali di masa yang akan datang.
Jangan sampai ulama, kiai, santri yang pernah bergelimpangan dan mengucurkan darah karena dibantai oleh orang-orang PKI terulang kembali di masa yang akan datang. Dan tujuannya tidak lain, harus dilakukan karena wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Jadi takut oleh mereka dasarnya adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Jadi hari ini dan seterusnya, kalau ada orang yang mengungkapkan peribahasa jangan terpatuk ular 2 kali pada lubang yang sama, sesungguhnya itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemudian berpikir bahwa banyak kalimat yang kemudian diadopsi oleh orang-orang bijak, boleh saja orang-orang bijak, tetapi sumbernya terkadang tidak disebutkan atau karena belum mengetahui sumbernya. Tapi kata-kata orang-orang bijak itu memang sangat bijak. Dan orang yang paling bijak di dunia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mukmin digigit oleh binatang 2 kali dalam 1 lubang. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari, dan saya membacanya sekarang di kitab Sahih Muslim. Terima kasih, berhati-hatilah dan waspadalah. Jangan sampai terpatuk ular 2 kali pada lubang yang sama. Jangan terpatuk ular PKI 2 kali pada lubang yang sama di bumi pertiwi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.